Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita, yaitu Ana. Ini orangnya, yang sedang memainkan alat musik selo. Lalu masuklah seorang pria tua yang sedang dalam keadaan mabuk. Pria itu adalah ayah tirinya sendiri, yang ternyata berniat untuk memperkosanya. Saat si ayah tirinya membuka celana dengan sekuat tenaganya, Ana menendang pria itu sampai terpental, dan tanpa disengaja benda tajam pun menembus lehernya, hingga tewas saat itu juga. Atas perbuatannya, Ana dibawa ke kantor polisi dan dinyatakan bersalah, hingga akhirnya dia dijatuhi hukuman 4 sampai 9 tahun penjara. Setelah lolos pemeriksaan medis, Ana kemudian ditempatkan di sebuah sel bersama napi cantik yang bernama Jenny, yang akan menjadi sahabatnya untuk kedepannya. Siang itu, Ana dan para napi dibiarkan berkeliaran di lapangan untuk membangun chemistry-nya dengan napi lain. Namun, kala itu Ana dihampiri dengan ketua geng yang bernama Cody yang sekonyong-konyong mengajaknya untuk bergabung dengan gengnya. Namun, karena tidak ingin ada masalah di hari pertamanya dia menginap di lapas, Ana pun langsung menolak ajakan ketua geng tersebut. Akibat penolakannya itu, akhirnya Ana diseret ke sebuah ruangan oleh geng Cody, lalu disiksa sampai badannya memar-memar. Akibat kejadian itu, Ana mendapat perawatan dan diingatkan oleh perawat penjaga agar tidak membuat masalah di sana. Setelah mendapat perawatan, Ana pun dipanggil oleh seorang kepala penjara bernama Frank. Lalu di ruangannya sedikit membicarakan tentang latar belakang Ana yang mahir memainkan alat musik selo. Tapi sebenarnya tujuan Frank memanggil Ana adalah untuk menawarkan sebuah perlindungan dari kekejaman geng Cody dengan syarat Ana harus melayani Frank untuk memuaskan nafsu bejatnya. Karena Ana masih polos, tentunya ia langsung menolak tawaran Frank tersebut dan setelah pembicaraan selesai, Ana pun kembali ke selnya, lalu curhat kepada Jenny tentang perlakuan Frank kepadanya. Singkat cerita, Ana kembali mendapat bulian dari sebuah geng kulit hitam. Kala itu, Ana dilempar dengan sebuah bola hingga kepalanya nyut-nyutan. Karena kesal dengan geng tersebut, Ana memutuskan masuk ke dalam geng Cody untuk mendapat perlindungan darinya. Ternyata masuk ke dalam geng bukanlah suatu perkara yang mudah. Cody meminta Ana untuk melabrak ketua geng kulit hitam dan menghajarnya. Sedangkan Cody dan rekannya akan merekam aksi Ana sebagai pembuktian sekaligus untuk mengantisipasi jika Ana berani mengkhianati mereka. Setelah insiden itu, Ana lalu dikurung di ruang isolasi tanpa sehelai benang pun untuk menutupi tubuhnya. Namun tidak berselang lama, Ana dipanggil Frank untuk kembali ditawari sebuah keringanan dengan syarat Ana harus melakukan apa yang Frank inginkan. Karena tidak ingin dikembalikan ke ruang isolasi, akhirnya Ana menuruti semua kemauan Frank dengan melumati tongkat ajaib miliknya. Keesokan harinya, Ana berkumpul di ruangan geng Cody dan dibuat tato sebagai penanda bahwa dirinya kini sebagai anggota geng Cody. Dari sana juga Ana mulai mengenal yang namanya Udud setelah ia masuk ke dalam geng tersebut. Keesokan harinya ia dijenguk oleh sang ibu, namun bukan kebahagiaan yang ia dapatkan, melainkan sebuah pertengkaran karena ternyata ibunya masih percaya bahwa Ana telah membunuh ayah tirinya. Lalu beberapa jam kemudian, ketika Ana sedang kumpul dengan geng Cody, tiba-tiba mereka diserang oleh geng kulit hitam dan perkelahian pun tidak terhindarkan lagi. Dan lagi-lagi akibat kejadian itu, Ana dipanggil ke ruangan Frank. Yang pastinya dia wajib memberikan servis terbaiknya agar tidak dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Hari demi hari, sikap Ana semakin berubah akibat perlakuan Frank dan obat-obatan yang dikonsumsinya. Hingga pada suatu hari ketika Ana sedang mengonsumsi narkoba, Cody yang masih punya hati pun mencoba untuk membujuk Ana agar berhenti memakainya. Akan tetapi Ana menolak dan berteriak histeris hingga memancing para sipir berdatangan ke arah mereka. Ana pun mengancam bunuh diri, tetapi rencana berhasil digagalkan oleh petugas yang setelah kejadian itu, Ana dikurung di ruang isolasi yang pastinya tanpa menggunakan apapun untuk menutupi tubuh indahnya. Kali ini Ana merasa stres dan putus asa hingga ia melakukan percobaan bunuh diri dengan mengiris tangannya dengan menggunakan benda tajam. Dan setelah aksi bunuh diri selesai, Ana pun pingsan dengan tangan yang bersimbah darah. Beruntung tidak lama kemudian, sipir menemukannya, sehingga Ana pun mendapat perawatan khusus. Namun akibat perbuatannya itu, ia dipindahkan ke ruang khusus napi yang mengalami gangguan jiwa.
karena mereka menganggap Ana semakin berbahaya. Mendengar anaknya mengalami gangguan jiwa, akhirnya sang ibu luluh dan berjanji akan mengeluarkan dia dari penjara. Setelah selesai dengan ibunya, ia kembali dipanggil oleh Frank untuk menjelaskan semua perbuatan ketika berada di ruang isolasi. Namun karena Frank menyukai anak, ia tidak mempermasalahkan. Akan tetapi, jika ia mengulangi perbuatan tersebut, maka ia akan dikurung di tempat yang lebih kejam dari tempat yang ia tinggali saat ini. Mendengar hal tersebut, anak langsung ketakutan dan berjanji kepada Frank untuk tidak akan mengulanginya lagi. Tetapi ia meminta untuk menjauhkan dirinya dari geng Cody. Setelah pertemuan singkatnya dengan Frank, ia kembali ke selnya. Kemudian dia juga mulai berubah dan bersikap lebih baik dari sebelumnya. Namun penderitaan anak tidak cukup sampai di sana. Pas jam makan siang, anak kembali diganggu oleh geng Cody dan geng kulit hitam secara bersamaan. Dikarenakan karena anak sudah keluar dari geng Cody. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Ana sedang membersihkan lantai, Ana kembali dipanggil oleh Frank. Namun kali ini Ana disuruh berlatih untuk memainkan alat musik cello karena sebentar lagi akan ada pertunjukan bakat para napi. Keesokan harinya Ana mendapat surat dari seseorang yang bertuliskan bahwa kamu akan mati. Dan tidak lama kemudian Cody dan rekan-rekannya langsung melabrak Ana dan melukai dirinya dengan benda tajam. Bahkan jari tangannya pun diinjak agar dia tidak bisa bermain cello lagi. Setelah semuanya selesai, ia kembali lagi dibawa ke ruang perawatan. Dan kali ini Frank langsung menanyakan kronologis kejadian yang menimpanya. Ana mengatakan bahwa Cody lah dalang dibalik semua itu. Namun biadabnya, Frank masih sempat meraba ping-ping Ana tepat di hadapan perawat yang selalu menjadi tempat curhatnya. Setelah kunjungan Frank selesai, kini saatnya Ana kembali ke dalam selnya. Namun Ana malah mampir sebentar ke ruangan perawat karena dia tahu bahwa perawat adalah orang yang menjunjung tinggi keadilan, hingga akhirnya bahwa dialah orang yang satu-satunya mempercayai dirinya. Dan benar saja, ketika Ana memberanikan diri berbicara di depan perawat tersebut, dia langsung disambut dengan lapang dada dan siap mendengar curhatan darinya. Ana menceritakan semua perbuatan Frank kepada dirinya. Lalu setelah mendengar kisah menyedihkan dari anak, perawat tersebut langsung menjanjikan kepada dirinya bahwa ia akan menyuruh kakaknya yang sangat dekat dengan sosok gubernur untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Frank. Namun sialnya percakapan mereka diketahui oleh Frank lewat CCTV. Mengetahui hal tersebut, Frank langsung menyuruh Cody dan kawan-kawan untuk membunuh perawat tersebut agar tidak ada lagi orang yang menghalangi dirinya dengan anak. Singkat cerita, akhirnya penampilan bakat pun tiba. Setelah penampilan kelompok Cody, ini giliran Ana untuk mempertunjukkan ke beberapa napi lain betapa piawainya ia memainkan alat musik cello. Dan benar saja, penampilannya cukup membuat yang lain terhanyut dalam melodi dan nada-nada indah yang dimainkan Ana di pertunjukan tersebut. Setelah pertunjukan selesai, Frank kembali menghampiri Ana dan membawakan berita gembira tentang sidang pembebasan bersyarat yang akan dilaksanakan bulan depan. Dan dengan memodalkan berita tersebut, dia langsung menggarap sawah Ana dengan sukacita. Dan benar saja, esok harinya Ana mendapat sebuah surat yang berisi tentang sebuah pemberitahuan persidangan bersyarat yang akan dilakukan pada bulan depan. Namun Ana diingatkan oleh temannya jangan begitu percaya dengan Frank. Mendengar nasihat tersebut, Ana langsung mengantisipasi bermacam situasi yang akan dihadapinya nanti di pas persidangan nanti. Lalu dia bertemu dengan Cody dan meminta pertolongan darinya untuk menghancurkan Frank. Meski terjadi drama di antara mereka, namun akhirnya dia bersedia untuk menolong Ana. Lalu Cody mengasih Ana ponsel untuk merekam aksi bejat Frank ketika ia sedang menggarapnya. Setelah semua persiapan selesai, Ana pun masuk ke ruangan Frank untuk melakukan pengompetan yang terakhir. Dan ia berkata kepada Ana, ini adalah yang terakhir kalinya karena mungkin sebentar lagi Ana akan keluar dari penjara tersebut. Ana yang sudah siap pun dengan kameranya langsung menuruti kemauan Frank sambil merekam aksi bejat Frank. Singkat cerita, waktu persidangan pun tiba. Ana diberi beberapa pertanyaan kenapa ia harus dibebaskan, di mana Ana menjawab bahwa dirinya sudah berubah 180 derajat lebih baik dari sebelumnya. Mendengar penjelasan Ana, penyidik pun langsung berunding putusan apa yang harus diberikan untuk Ana. Mereka juga melihat daftar riwayat hidup Ana yang jauh dari kriminal. Bahkan cenderung Ana adalah anak yang baik dan juga pintar. Sehingga para penyidik memutuskan untuk membebaskan Ana. Namun ketika Frank ikut angkat bicara, dia mengatakan bahwa Ana tidak selayaknya untuk dibebaskan karena alasannya dia harus dibina terlebih dahulu akibat kasus yang ia lakukan 1 tahun yang lalu. Dengar hal tersebut dari kepala penjara, penyidik pun langsung kembali tidak yakin untuk membebaskan Ana. Ana yang sudah tahu bakal
terjadi situasi seperti ini, Ana pun langsung mengeluarkan ponsel miliknya dan memperlihatkan video memalukan yang dilakukan oleh Frank kepada dirinya. Dan video tersebut pun menimbulkan pro kontra dan akhirnya penyidik memutuskan untuk langsung menangkap kepala penjara. Saat itu juga, para penyidik juga langsung mengapresiasi keberanian Ana dalam mengungkap semua kejadian yang ada di dalam penjara. Dan film pun ditutup dengan permainan selo yang indah yang dibawakan oleh Ana.